Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh dan Soleha. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Kalau kemarin kita belajar tentang volume, bangun ruang, kubus, dan balok, hari ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang, tabung, dan volumenya. Silakan simak penjelasan Ibu berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang materi bangun ruang, balok, dan kubus, hari ini kita akan belajar materi tentang bangun ruang, tabung. Di sini ibu akan memperlihatkan gambar tabung dan jaring-jaring tabung. Yang sebelah kiri itu adalah gambar tabung dan yang sebelah kanan adalah gambar jaring-jaring tabung yang terdiri dari tutup tabung bagian atas dan tutup bagian alas, dan segi empat yang terhitung tingginya itu sebagai selimut. Kita akan mempelajari tentang unsur-unsur bangun ruang tabung. Apa sih unsur-unsur bangun ruang tabung itu? Unsur-unsur bangun ruang tabung itu terdiri dari sisi tabung. Sisi tabung adalah bidang yang membentuk tabung. Sisi tabung terdiri dari dua buah lingkaran dan sebuah selimut. Yang kedua, selimut tabung. Selimut tabung adalah bidang yang menutupi bentuk tabung selimut. Selimut tabung memiliki bentuk persegi panjang. Yang ketiga, diameter. Apabila salah satu atau tutup yang berbentuk lingkaran dipotong di tengah-tengah menjadi ukuran yang sama, maka jarak potongan tersebut adalah diameter tabung. Yang keempat, jari-jari. Jari-jari adalah setengah dari diameter tabung. Yang kelima, tabung memiliki 3 parameter ukuran yang dapat dihitung, yaitu keliling tabung, luas tabung, dan volume tabung. Jadi, unsur-unsur bangun ruang tabung meliputi sisi tabung, selimut tabung, diameter, dan jari-jari. Tabung memiliki 3 parameter ukuran yang dapat dihitung, yaitu keliling tabung, luas, dan volume tabung. Setelah mempelajari unsur-unsur tabung, kita akan melanjutkan ke volume tabung. Rumus volume tabung adalah pi kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi, atau volume tabung sama dengan pi kali jari-jari kuadrat atau pangkat 2 kali tinggi. Huruf V itu adalah sebagai volume tabung. Tanda pi adalah konstanta jika tinggi dan jari-jarinya bisa dibagi 7, gunakan pi 22/7. Tetapi jika jari-jari dan tingginya tidak bisa dibagi 7, gunakan pi 3,14. R adalah panjang jari-jari. R sama dengan setengah dari diameter. T adalah sebagai tinggi tabung. Ibu akan memberikan contoh soal. Contoh yang pertama, sebuah tabung memiliki jari-jari dan tinggi masing-masing. Jari-jarinya 15 cm dan tingginya 35 cm. Maka hitunglah berapa volume tabung tersebut. Cara penyelesaiannya, diketahui R atau jari-jari sama dengan 15 cm dan T atau tinggi 35 cm. Yang ditanya adalah berapakah volume tabungnya. Cara menjawabnya, kita masukkan dulu rumusnya. Volume tabung sama dengan pi kali jari-jari kuadrat kali tinggi. Jadi kita masukkan pi, kita gunakan 22/7 karena tingginya bisa dibagi 35 bisa dibagi dengan 7. Kita masukkan jadi 22/7 kali 15 kuadrat kali
35. 35 kita bagi dengan 7 hasilnya 5. 15 dikali 15 hasilnya 225. Dan angka 22 tadi karena 35 dibagi 7 sudah habis, tinggal dipindahkan. 22 dikali 225 dikali 5 hasilnya 24.750 cm kubik. Jadi volume pada tabung tersebut adalah 24.750 cm kubik. Contoh soal yang kedua. Berapakah volume sebuah tabung yang mempunyai diameter 20 cm dan tingginya 30 cm? Jika diketahui nilai pi sama dengan 3,14. Mengapa menggunakan 3,14? Karena jari-jarinya tidak habis dibagi 7 dan tingginya juga tidak habis dibagi 7. Cara penyelesaiannya, diketahui diameternya 20 cm dan tingginya 30 cm. Pi yang digunakan 3,14. Yang ditanya, berapakah volume tabungnya? Kita masukkan rumusnya. Volume sama dengan pi kali jari-jari kuadrat kali tinggi. Karena yang diketahui dalam soal adalah diameternya, maka untuk mencari nilai jari-jari pada tabung tersebut adalah setengah dari diameternya. Maka setengah dari 20 adalah 10 cm. Kita masukkan ke rumus volume sama dengan pi-nya 3,14 kali 10 kuadrat kali 30. 3,14 kali 100 dikali dengan 30 sama dengan 9.420 cm kubik. Jadi volume pada tabung tersebut adalah 9.420 cm kubik. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga kalian paham dan bisa mempelajarinya dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.